pangster, gangster, apalagi itu soreng. Loh, kalau masih bangga seperti itu berarti tidak percaya diri pada Sejahtera. Lah gua apa masuk Sejahtera? Jadi kalau mereka membentuk komunitas, membentuk organisasi sendiri, yang pertama berarti boleh saya katakan mereka ini sudah berkhianat kepada Sejahtera. Punya rumah kok gawe rumah sendiri. Ibaratnya membuat rumah di dalam rumah. Ini Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada gempar ya ini ya. Lagi ada gempar bahasa pengkhianat. Luar biasa. Sedulur-sedulurku semua, warga persaudaraan Sehati Trate, saya di sini ikut urun rembuk. Yang pertama, jangan mudah menuduh orang pengkhianat. Jangan mudah menuduh orang mangrotinggal. Jangan menuduh orang yang mempunyai kategori merendahkan diri seseorang. Sedulur, saya akan sedikit menerangkan. Barangkali nanti kalau ada yang tidak setuju silahkan komen bebas. Yang penting saya hanya sedikit menerangkan yang sebenarnya. Loh, gitu sebenarnya kita terangkan. Karena bahasa yang namanya pengkhianat, ini kategorinya luar biasa. Pertama, kalau kita tinjau dari hukum Islam, maaf loh, ini hukum Islam ini, yang namanya pengkhianat itu, ini dalam peperangan hukumnya sudah mati. Yang pertama itu. Yang kedua, bahasa pengkhianat ini adalah perbuatan orang yang berkhianat, itu perbuatan yang sudah luar biasa. Dosanya tuh tinggi sekali. Tinggi sekali. Tetapi ada keindahan kepada orang yang tertuduh pengkhianat atau tertuduh disebut dianggap bahasanya tuh kalau di dalam orang Islam dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit mengkafirkan orang. Ini konotasinya sangat luar biasa. Dituduh pengkhianat, kalau orang itu tidak berkhianat, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Wah, ini mutlak ini. Ini mutlak. Dituduh kafir, kalau orang yang dituduh itu bukan kafir hanya karena perbedaan dalam berpendapat, itu tuduhan itu akan kembali kepada yang nuduh. Konotasinya luar biasa ya. Pemahaman saya tentang komunitas di PSHT, masalahnya di sini ada perbedaan yang harus saya terangkan. Yang berbicara ini kan sebenarnya itu adalah ketua umum limpahan dari organisasi besutan Putra Mahkota yang namanya PPSHTPM. Sebagaimana video-videonya ya, video-videonya kan ada. Kalau mau lihat videonya, boleh kita posting lagi. Ya, ini sangat berbahaya. Tetapi dia ini mengaku ketua PSHT. Nah, ini sebenarnya itu. Berarti dia juga sama sebenarnya kedudukannya itu. Dia mendirikan rumah di dalam rumah. Sama, kedudukannya sebenarnya sama, tidak sejelek yang dituduh. Saudaraku semuanya,
pemahaman saya di dalam komunitas itu seperti halnya firqah-firqah, kelompok-kelompok. Yang kelompok itu berdiri di dalam organisasi. Nah, kelompok-kelompok ini hanya untuk memudahkan berkumpul sebenarnya. Karena apa? Karena kelompok PSHT ini memang anggotanya sangat besar sekali. Kan kita tidak mungkin ya mengumpulkan seluruh Indonesia, setiap bulan kita kumpul seluruh Indonesia, tidak mungkin. Sehingga para pecinta PSHT ini yang di dalamnya itu warga Persaudaraan Setia Hati Trate itu membuat komunitas. Nah, komunitas itu untuk memudahkan berkumpul, untuk memudahkan mempelajari ilmu-ilmunya. Mungkin pas komunitas itu berkumpul, kemudian membicarakan tentang keesaan, membicarakan tentang bagaimana perjalannya organisasi di atasnya itu gitu. Jadi sangat saya sayangkan menyebut namanya pengkhianat, karena pengkhianat itu luar biasa nih konotasinya. Tapi ya saya serahkan kepada saudara-saudaraku semua yang di komunitas, kalau masih mau mengikuti orang-orang yang mudah menuduh seperti itu, monggo, itu kan hak seseorang ya, hak seseorang, hak kelompok untuk mengikuti mana yang lebih baik. Kalau mengikuti yang lebih baik, yang menuduh pengkhianat, silahkan, itu haknya seseorang juga. Kalau kemudian mengikuti orang-orang yang memberikan fasilitas, monggo umpamanya fasilitas. Kalau cuma komunitas itu bukan termasuk pengkhianat. Karena ini adalah hanya untuk memudahkan berkumpul. Boleh, silahkan. Tapi bagi saudara-saudaraku semuanya yang ada di komunitas, Soreng lah, Semut Ireng lah, semuanya lah, Terjal, ya silahkan saja. Karena kalian ini di kelompok di PSHT masih termasuk warga Persaudaraan Setia Hati Trate. Silahkan, gak ada masalah. Jadi ini adalah bukan merupakan hal yang dosa, tapi saya juga mengingatkan ada yang salah juga perkaranya. Lah kalau mau bikin komunitas tidak perlu dibadan hukumkan. Nah ini ya, karena hanya komunitas itu tidak perlu dibadan hukumkan. Nah kalau sudah dibadan hukumkan, itu namanya membentuk organisasi sendiri di dalam organisasi. Nah, jadi ada benarnya, ada salahnya ya. Jadi yang mengatakan pengkhianat ini jelas orang-orang yang cara berpikirnya itu dangkal. Cara berpikirnya itu hanya emosional. Cara berpikirnya itu tidak memandang ke depannya bagaimana, tapi pada saat itu dia katakan dalam kepentingan itu. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak baik. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita semuanya tetap berpegang teguh kepada ajaran Persaudaraan Setia Hati Trate. Kenapa? Karena disinilah letak kebenaran kalau kita ini tetap berpegang teguh kepada ajaran. Pada saat sekarang ini memang lagi bingung nih kelompok ini. Pada saat sekarang nih pembesar-pembesarnya kelompok kudeta ini lagi bingung. Yang pertama, banyak mengeluarkan surat skorsing dan pemecatan. Dewan ora umume rada emosional wong ya. Seperti di Solo ini kan terjadi nih. Karena persaingan kekuasaan di Solo ini, saingan, sehingga salah satu ini membuat berita-berita sampai mendatangkan investigasi. Mendatangkan investigasi, kemudian dalam investigasi itu menyatakan bahwa waktu latihan tahun itu saya tidak mengenal si namanya itu. Nah, ada lagi yang mengatakan, wah itu betul-betul bukan warga. Dulu itu sabuk hijau. Sehingga sampai keluar surat skorsing. Karena tingkat 3 juga bisa nggak bisa melihat wajah.
nggak bisa melihat wajah warga apa dudu ya, sehingga dia dituduh bukan warga. Akhirnya apa? Loh, saya kenal orang ini udah lama. Pengasahannya di mana saya tahu, titipan dari mana saya juga tahu. Nasibmu elek. Dituduh bukan warga ini nasibmu elek. Ini bukan warga tenan ya apa-apa. Yang kedua, yang namanya humasnya ini memosting di grup Facebook itu yang nggak prinsip-prinsip. Yang nggak prinsip, pokoknya yang penting mencaci, yang penting merendahkan. Udah begitu, intinya begitu. Kelas humasnya seperti kayak gitu. Yang ketiga, ini ketua LKH-nya ini. Saking bingung hukumnya, di mana-mana kalah ning ngaku menang, sehingga sampai membuat woro-woro siapa yang mempunyai strategi bisa mengalahkan JJ. JJ sekarang berubah, bukan Yogyakarta, tapi JJ digemborkan sama putra mahkota ini jarang jujur katanya. Padahal dia yang nggak pernah jujur. Lah ini loh menungso seperti kayak gini. Siapa sih yang menganggap putra mahkota jujur? Blas ra jujur blas. Itu ya, itu. Terus lagi apa itu? Wah, banyak sekali nih. Nah, ketua ora umumnya sampai menyebut pengkhianat dan lain sebagainya disebut. Jadi memang sudah bingung semua, bingung karena memang bagaimanapun juga kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri dan akan meletakkan dirinya dalam kebenaran itu kepada siapa. Ya, paham? Kebenaran akan mencari tempatnya sendiri. Entah kapan kebenaran itu pasti akan nyata. Dan kesalahan pun akan nyata. Sama-sama nyata dalam arti kedudukannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.